Hey, it's me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Taman Bunga 99. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat walafiat ya, selalu bahagia, dipanjangkan rezekinya dimanapun dan dalam keadaan apapun. Teman-teman selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi tentang tanaman hias aglonema, yaitu menghindari 5 kesalahan dalam merawat aglonema agar aglonema kita bisa tumbuh subur, daunnya lebar dan rimbun. Apa saja 5 kesalahan yang harus dihindari dalam merawat aglonema? Tonton terus videonya sampai selesai karena saya akan memberikan tips cara menghindari kesalahan dalam merawat aglonema. Teman-teman, merawat tanaman hias memang menjadi sebuah tren ya semenjak adanya pandemi COVID-19. Aktivitas atau hobi ini memang cukup memberikan ketenangan pikiran dan rasa bahagia setelah merawat tanaman-tanaman itu. Nah, di sini saya akan membahas tentang aglonema ya teman-teman. Dia adalah tanaman hias yang berwarna-warni dengan motif daun yang mencolok. Aglonema ini cukup mudah untuk tumbuh ya di dalam kondisi yang lembab dan kering. Makanya aglonema ini sangat cocok disimpan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Karena sifatnya yang santai, aglonema bisa berkembang dengan cahaya rendah ya. Aglonema juga bisa berfungsi sebagai pembersih udara. Teman-teman, walaupun aglonema bisa tumbuh dengan cahaya yang sedikit, teman-teman tetap harus merawatnya dengan baik ya dan tidak sembarangan. Di sini saya akan memberikan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merawat aglonema ya teman-teman, yaitu hal-hal yang harus di dalam merawat aglonema agar aglonema kita bisa tumbuh subur, daunnya lebar dan rimbun. Hal yang pertama yaitu jangan terlalu sering menyiram aglonema ya teman-teman. Aglonema tetap harus disiram untuk membantunya agar tetap hidup. Tetapi terlalu sering menyiram secara berlebihan ke aglonema ini bisa menyebabkan adanya potensi akar menjadi busuk dan layu ya. Jadi teman-teman hanya cukup menyiramnya dengan air sekitar 3 atau 4 hari sekali saja ya, atau menyesuaikan dengan kelembapan media tanam yang digunakan. Teman-teman, sebelum kita lanjut membahas hal-hal yang harus dihindari dalam merawat aglonema, teman-teman yang belum subscribe segera subscribe ya teman-teman, agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang baru. Kemudian tekan like, komen, dan share jika dirasa video saya ini bermanfaat buat teman-teman. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga dilimpahkan rezekinya. Amin. Teman-teman, hal-hal yang harus dihindari dalam merawat aglonema yang kedua yaitu meletakkan aglonema di bawah sinar matahari secara langsung sepanjang hari. Meletakkan aglonema di area yang terkena sinar matahari secara langsung dengan intensitas cahaya tinggi dari pagi sampai sore adalah cara yang salah ya teman-teman. Paparan sinar matahari langsung bisa menyebabkan aglonema menjadi kerdil, daunnya terbakar dan sulit untuk berkembang.
sehingga tanaman aglonema yang terkena sinar matahari langsung akan kehilangan keindahan warna daunnya ya teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman meletakkan aglonema di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung sepanjang hari ya teman-teman. Jadi sebaiknya ditempatkan di bawah pohon yang rindang. Hal yang harus dihindari yang ketiga yaitu sering-sering mengganti pot. Hindari terlalu sering mengganti pot aglonema ya teman-teman, karena itu tidak bagus untuk pertumbuhan aglonema itu sendiri. Mengganti pot terlalu sering dapat mengganggu hingga merusak akar dari tanaman aglonema. Untuk itu, pastikan terlebih dahulu pot yang akan digunakan ya teman-teman. Pastikan pot sudah sesuai dengan model dan ukurannya, sehingga teman-teman tidak perlu terlalu sering mengganti pot. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari dalam merawat aglonema yaitu memupuk menggunakan pupuk kandang yang belum matang sempurna ya teman-teman. Seringkali karena ketidakpahaman akan pupuk kandang membuat seorang pemula menambahkan pupuk kandang yang belum matang ke media tanam ya, atau menambahkannya sebagai pupuk susulan ke dalam media tanam aglonema. Perlu teman-teman ketahui ya, pupuk kandang yang belum matang ini masih sangat mirip dengan kotoran ternak yang segar ya, jika dilihat dari bau dan warnanya. Walaupun pupuk tersebut sudah dicampurkan dengan sekam padi, sehingga pupuk kandang yang belum matang itu masih mengandung bahan organik tinggi dan zat beracun untuk tanaman ya. Teman-teman, menggunakan pupuk kandang yang belum matang ini bisa menyebabkan berkembangnya cacing-cacing kecil pada media tanam ya teman-teman, yang bisa merusak akar aglonema. Selain itu, bisa juga mengakibatkan suhu media tanam meningkat ya, dan mengganggu penyerapan unsur hara. Jadi sebaiknya teman-teman memastikan menggunakan pupuk kandang yang sudah benar-benar matang sempurna ya. Ciri-cirinya adalah memiliki bentuk dan warna yang menyerupai tanah dan tidak lagi berbau busuk. Hal kelima yang harus dihindari dalam merawat aglonema yaitu tidak memberikan tempat berlindung. Aglonema yang diletakkan di ruang terbuka tanpa adanya pelindung bisa menyebabkan sering terkena guyuran hujan ya, dan diterpa angin kencang. Hal ini dapat menyebabkan batang aglonema menjadi busuk, patah, dan daunnya rusak. Jadi sebaiknya teman-teman menggunakan naungan ya, seperti paranet, agar aglonema terlindungi dari segala macam kondisi cuaca. Atau bisa juga teman-teman meletakkan di bawah pohon yang rindang atau meletakkan di teras rumah. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa hal yang harus dihindari dalam merawat aglonema agar aglonema kita tumbuh subur, daunnya lebar, rimbun, dan sehat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.